satu benda yang namanya anemometer. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ya dalam film-film, biasanya dari luar negeri, ada satu benda yang dia akan muter ketika terkena angin. Biasanya di atas rumah itu ada bentuk seperti ayam-ayaman, biasanya seperti itu. Kalau di tanah lapang atau di seperti pusat penelitian itu mungkin alatnya canggih, lebih terlihat lebih bagus lah, nggak berbentuk ayam-ayaman seperti itu. Nah, anemometer itu sendiri itu biasanya kita gunakan untuk mengukur kecepatan angin. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat anemometer tersebut. Di sini saya akan menggunakan mungkin teman-teman bisa mendapatkan benda seperti ini kalau teman-teman beli benang layangan. Itu roll untuk menggulung benangnya bisa teman-teman pakai. Saya juga menggunakan sedotan. Teman-teman bisa mengganti sedotan ini dengan pensil, karena nanti yang penting muat ke dalam sini, karena akan kita masukkan. Dan usahakan ukurannya cukup pas ya untuk bisa masuk. Jangan terlalu kekecilan, karena nanti posisinya bisa terlalu miring, atau jangan kegedean, nanti gak bisa masuk. Nah, teman-teman juga siapkan satu lembar karton yang digunting panjang, dan pada bagian tengahnya teman-teman lubangin. Nah, teman-teman juga membutuhkan wadah seperti mangkok kertas ini, kecil, tidak perlu bagus-bagus. Mungkin teman-teman bisa membuatnya dari karton yang teman-teman bentuk lingkaran, dan teman-teman pasang kertas di belakangnya, bisa seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih mudah saya akan mengganti sedotan ini dengan pulpen agar kartonnya bisa menancap. Nah, seperti apa sih bentuknya? Kita akan membuat mangkuk ini itu menempel pada bagian ujung-ujung karton dengan arah yang berlawanan tentu saja. Saya akan gunakan double tip pada masing-masing ujungnya. Lalu saya tempelkan. Saya tempel dengan arah yang berlawanan. Nah, kita telah membuat baling-balingnya nih. Ingat, seperti tadi saya katakan, posisinya terbalik ya. Kenapa? Kalau posisinya sama, nanti anginnya nggak bisa ngedorong baling-baling ini. Kalau teman-teman mau membuat yang lebih bagus, teman-teman bisa membuatnya menggunakan satu tambahan baling-baling lagi, jadi ada 4 piringan seperti ini. Nah, isi pulpen yang tadi saya keluarkan agar bisa saya masukkan ke dalam sedotan. Dan saya akan menggunakan ujung pulpennya ini sebagai penutup agar bisa menahan baling-balingnya di sini. Saya masukkan ke dalam gulungan ini. Lalu saya sudah beri lubang di baling-balingnya, dan saya akan posisikan seperti ini. Nah, ini yang saya contohkan ini mungkin terlihat sederhana ya. Teman-teman mungkin bisa membuatnya dengan lebih baik dan lebih bagus, dan bisa menggunakan karton yang
cukup tebal, jadi tidak melengkung seperti ini. Nah, teman-teman bisa meletakkan anemometer ini di tempat seperti misalkan atap rumah, tapi minta bantuan orang tua teman-teman kalau ingin meletakkan di tempat yang tinggi, atau teman-teman bisa letakkan mungkin di halaman, di taman. Teman-teman bisa melihat bagaimana anemometer ini bekerja. Saya akan contohkan bagaimana kerjanya. Ketika ada angin bertiup, angin tersebut akan masuk ke dalam piringan ini, sehingga membuat piringan ini terdorong dan berputar. Sederhananya seperti itu. Nah, saya umpamakan dengan saya tiup ya. Nah, teman-teman lihat, baling-baling dari anemometer ini berputar. Jika angin yang mengenai anemometer ini bertiup dengan sangat kencang, maka putaran dari baling-baling anemometer ini juga akan berputar, berotasi dengan cukup cepat. Tapi ketika anginnya pelan, mungkin berotasi hanya sedikit, atau malah bisa-bisa tidak muter sama sekali. Tergantung dari seberapa besar baling-baling yang teman-teman buat. Kalau baling-balingnya cukup berat dan cukup besar, mungkin angin yang bertiup sepoi-sepoi nggak akan bisa membuat baling-baling ini bergerak. Nah, sederhana kan? Nah, teman-teman bisa coba membuat ini di rumah, dan mungkin teman-teman bisa membuat yang lebih bagus daripada ini. Kalau teman-teman pengen lihat video lainnya, teman-teman bisa akses terus video dari kucingfisika.com.